Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Munarif. Senang sekali bisa terus menjumpai Anda semua. Pakar telematika Roy Suryo menyebut Kompas.com dan sejumlah media massa membuat berita bodong nih soal status pendidikan Gibran. Tapi kalau bahasanya Roy Suryo ini dia menyebutnya sebagai berita kaleng. Apa nggak tahu ini apa maksudnya berita kaleng ini? Jadi rupanya Roy Suryo ini mencermati tiba-tiba saja sejumlah media itu memuat penjelasan dari MDIS sekolah ini kampus yang diakui tempat Gibran berkuliah di Singapura dan di situ MDIS menjelaskan bahwa Gibran itu betul memang sarjana dari MDIS Singapura. Ini kelihatannya berkaitan dengan ramenya ijazahnya Gibran sekarang ini ya. Karena ijazah SMA-nya justru yang dipersoalkan sekarang itu. Nah, ini saya bacakan saja kiriman tulisan dari Roy Suryo dan nanti coba kita cek apakah betul kecurigaan Roy Suryo itu atau tudingan dari Roy Suryo itu. Nah, dia menulis seperti ini. Rabu kemarin, itu tanggal 1 Oktober 2025, beberapa media mainstream ternama nasional mendadak menurunkan berita yang berjudul MDIS konfirmasi. Dia pakai cuman inisial G saja, bukan Gibran ya. Rupanya dia nggak mau nyebut nama lengkap Gibran. Berkuliah di Singapura, sabet gelar sarjana. Berita itu terasa sangat aneh dan tidak masuk akal waras kecuali para termul dalam kurung ya. Karena meski panjang lebar statementnya, namun lucunya tidak ada satupun nama jelas siapa yang mengatakan statement tersebut dan apa jabatannya di MDIS, Management Development Institute of Singapore. Mengapa saya mencermati khusus berita ini? Karena media-media mainstream ini tampak dalam kurung mau atau terpaksa memuat begitu saja berita yang lebih bersifat seperti press release tersebut. Salah satu berita yang dapat dibaca ada secara lengkap di URL nasional.kompas.com. Kemudian ada apanya, ada kode-kode lainnya itu yang linknya ya ini ya, dengan judul MDIS konfirmasi Gibran berkuliah di Singapura, sabet gelar sarjana. Dan menurut Troy Surya ini memang terasa sangat membagongkan karena sekelas media mainstream nasional ternama di atas mau memuat berita yang secara jurnalistik hampir tidak memenuhi kriteria 5W plus 1H yang menjadi pelajaran sangat dasar ilmu jurnalistik yang harus dipenuhi untuk sebuah kriteria berita yang benar atau akurat dan menjadi tolok ukur profesionalisme dalam kelengkapan berita. Berita yang tidak memenuhi 5W1H dianggap tidak utuh, berpotensi menyesatkan, atau bahkan tidak layak disebut berita. Kita tahu ya, yang namanya di pers itu ada, di media jurnalistik, ya, khususnya itu ada pelajaran 5W1H dasar itu ya. Who, siapa, ini pelaku atau subjek, narasumber, tokoh utama. Dalam berita, what, itu apa yang terjadi, peristiwa utamanya, kemudian when, kapan, kapan peristiwa terjadi, where, di mana peristiwa itu berlangsung dan why, mengapa peristiwa itu terjadi dan apa sebabnya, juga how, yang satu hanya bagaimana kronologi atau peristiwa terjadi. Nah, mengapa Roy Suryo kemudian menyebut bahwa ini berita di Kompas itu tidak memenuhi kriteria 5W1 hanya, ini kata dia seperti ini, itu terjadi karena berita MDS tersebut tidak menyebut who-nya atau narasumber yang jelas, bisa dikategorikan sebagai anonim bahkan tidak kredibel. Kemudian juga tidak ada why atau how. Pembaca tidak bisa menilai relevansi dan kebenaran peristiwa. Bahkan tidak salah jika banyak yang menyebut hanya opini institusi tanpa nama. Tidak memenuhi prinsip akuntability, berpotensi misleading dan melanggar etika jurnalistik. Ini kalau kata Roy Surya bahwa berita MDS itu kalau dibedah unsur 5W1H-nya akan menghasilkan rincian seperti ini. Satu, who tidak lengkap, hanya menyebut MDIS tanpa menyebut nama pejabat atau juru bicara resmi. Ini berarti melanggar standar jurnalistik. Quote-nya pernyataan tentang kuliah Gibran, when-nya tidak disebut kapan pernyataan diberikan, kapan kuliah berlangsung. Where-nya memang disebutkan MDIS atau di Singapura. Why-nya tidak dijelaskan mengapa pernyataan diberikan, misalnya klarifikasi publik, hasil investigasi, dan sebagainya. Kemudian how-nya tidak dijelaskan proses verifikasi atau bukti yang mendasari klaim. Ini jelas sebuah tuduhan yang sangat serius ya, dan menyangkut kredibilitas media-media tersebut, khususnya karena yang dicantumkan linknya ini adalah kompas.com. Ya karena itu saya kalau ada informasi semacam ini saya mencoba menelusurinya. Benarkah seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo itu? Saya setidaknya menemukan dua berita yang turun di kompas.com berkaitan dengan berita soal penjelasan MDIS tentang status kesarjanaan Gibran itu.
Pertama ini di kompas.com news, ini kriterianya ya news nasional MDIS konfirmasi Gibran berkuliah di Singapura. Sabet gelar sarjana. Ini diturunkan di kompas.com tanggal 1 Oktober 2025 pukul 14.16 waktu Indonesia bagian Barat yang menulisnya ada Adiasta Dirgantoro, Artito Ramadan dan tim redaksi. Ini berarti berita kolaborasi ya, berarti kalau gitu ada dua nama ini dan tim redaksi yang menurunkan. Jadi ini adalah berita ya, karena di situ tuliskan tim redaksi. Kenapa saya menyebutnya sebagai berita? Karena ada juga kriteria berita semacam ini sekarang sebenarnya itu adalah iklan atau disebut advertorial. Dan biasanya ada kodenya itu, ADV gitu kalau advertorial. Berita kedua di kompas.com ini dimasuk kategori news nasional. MDIS tempat kuliah Gibran, titik dua lulusan kami punya keahlian mutakhir. Ini tayang pada tanggal 1 Oktober 2025 pukul 16.24 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang menulis kali ini adalah Adiasta Dirgantara, Robertus Bellarminus, dan tim redaksi. Kalau kita lihat ini ada selisih 2 jam, 2 jam lebih, tapi kita bulatkan saja 2 jam. Ini kenapa sampai ada berita yang sama turun dalam waktu selisihannya 2 jam dan kemudian judulnya saja yang berbeda. Ini berarti ya Kompas ini kalau secara jurnalistik melihat ini berita ini sangat penting ya, informasi yang penting diketahui publik dan penting untuk ada running story-nya. Tapi kalau kita baca beritanya sebenarnya nggak jauh berbeda. Ini misalnya berita pertama ya, yang berkaitan penjelasan bahwa dia menyabet gelar sarjana dari MDIS. Beritanya seperti ini. Pihak Management Development Institute of Singapore, MDIS, telah mengkonfirmasi status diploma lanjutan dan gelar Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Hal ini dilakukan MDIS dalam rangka meluruskan riwayat pendidikan Gibran yang dilakukan oleh netizen di media sosial. Manajemen Development Institute Singapura ingin menanggapi pernyataan yang beredar di media sosial mengenai kualifikasi pendidikan Bapak Gibran Rakabuming. Tulis keterangan resmi MDIS hari Rabu tanggal 10 Oktober 2025. Ini masih Kompas ini ya. Bapak Gibran Rakabuming Raka adalah mahasiswa penuh waktu di Management Development Institute of Singapore (MDIS) dari tahun 2007 hingga 2010. Nah, tulis mereka. MDIS menyampaikan selama periode itu Gibran menyelesaikan diploma lanjutan. Lalu dilanjutkan dengan pendidikan untuk menyabet gelar Bachelor of Science Honors, dilanjutkan dengan gelar sarjana Sains Honors di bidang marketing yang diberikan oleh mitra universitas kami saat itu University of Bradford, Inggris. Itu terang MDIS. Itu berita pertama yang ditayangkan oleh kompas.com. Dan berita yang kedua, yang tadi judulnya MDIS tempat kuliah Gibran, lulusan kami punya keahlian mutakhir. Management Development Institute of Singapore, MDIS, menekankan bahwa lulusan yang berkuliah di MDIS memiliki keahlian yang mutakhir dan siap menghadapi tantangan ekonomi global. Hal tersebut disampaikan MDIS saat mengonfirmasi bahwa Wapres Gibran Rakabuming Raka pernah berkuliah di MDIS Singapura tahun 2017 sampai 2010. Kami berkomitmen untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan mutakhir yang penting dalam landscape dinamis saat ini. Kami menawarkan pendidikan tinggi yang tangguh dalam lingkungan yang kondusif, memastikan para peserta didik siap menghadapi tantangan dan peluang dalam ekonomi global, tulis MDIS dalam keterangannya kepada kompas.com Rabu tanggal 1 Oktober 2025. Ini sebenarnya diambil dari rilis yang sama, tapi kalau yang tadi disebutkan itu dalam press release-nya, sekarang disebutkan dalam keterangannya kepada kompas.com. Artinya ini Kompas menekankan bahwa mereka itu memberikan penjelasan kepada Kompas itu. Mereka itu maksud saya MDIS. Dari kedua berita tersebut, dua-duanya memang tidak menyebut narasumbernya. Hanya menyebut itu kutipan dari MDIS saja, itu dari lembaganya. Jadi ya nggak salah kalau kemudian Roy Suryo berkesimpulan berita ini tidak lengkap. Kutipan itu atas nama lembaga, tapi siapa yang menjelaskan itu dari lembaga itu kan biasanya misalnya apakah rektornya, apakah dekannya, apakah kemudian manajer PR dan sebagainya lah. Kira-kira harusnya ada semacam itu ya. Penanggung jawab dari berita itu. Misalnya kalau biasanya di meja redaksi kalau ada press release itu kita kemudian lihat siapa yang mengirim press release-nya, kemudian apakah ada nama pengirimnya, kemudian apakah ada nomor teleponnya, email dan sebagainya. Dan kemudian biasanya wartawannya akan mengontak si nomor telepon yang ada di press release itu untuk
memastikan ada autentifikasi, apalagi kalau di lembaga yang nggak dikenal. Tapi kalau dari orang-orang tertentu misalnya, dan kemudian dia sudah kenal, nomor teleponnya juga dikenal, ya biasanya mungkin nggak perlu ada klarifikasi semacam itu. Tapi kalau MDIS ini kan lembaga yang tentu saja hubungannya dengan Indonesia tidak cukup dekat dan ada kewajiban harus melakukan semacam tadi itu, klarifikasi, konfirmasi. Tapi ternyata ini Kompas ini tidak hanya menayangkan berita tersebut di media online-nya, tapi ini juga ada di kanal YouTube-nya. Ini judulnya begini, MDIS benarkan Gibran berkuliah di Singapura, sabet gelar sarjana. Sama dengan berita yang pertama di Kompas tadi ya. Yang menariknya di channel YouTube Kompas ini menayangkan screenshot press release dari MDIS dalam bahasa Inggris, yang di situ ada keterangan di bawahnya press release tersebut dibuat oleh Gabriel J. Tan, manajer PR dan communication dari MDIS. Dan di situ juga dinyatakan bahwa silahkan mengontak dia kalau ada ingin keterangan lebih lanjut. Artinya ini asumsinya benar dong ya, berita ini dibuat oleh MDIS gitu ya. Kalau kita lihat di channel YouTube-nya. Tapi mengapa Kompas.com tidak mencantumkan namanya sebagai pejabat yang dikutip, atau kalau kita menyebutnya di media itu sebagai quotation-nya, ini di quote dari siapa begitu ya, kutipan dari siapa, itu penting ya. Karena kutipan dari seorang pejabat yang memang bertanggung jawab terhadap persoalan itu, atau kutipan dari presiden, katakanlah dari menteri dan sebagainya, itu kan secara berita itu kredibel. Bahwa nanti isi beritanya nggak kredibel itu lain soal. Tapi kami sebagai wartawan sudah menjalankan tugas bahwa yang kita kutip itu betul loh dari narasumber yang bersangkutan. Karena masih penasaran, saya mencoba mencari di media lain. Ini saya menemukan di Warta Kota. Ini grupnya Kompas, ya, Kompas Gramedia. Nah, judulnya begini, polemik ijazah. Gibran kuliah di Singapura tapi dapat ijazah dari kampus asal Inggris. Begini penjelasan MDIS. Ini tayang pada hari Rabu 1 Oktober 2025 pukul 17.22 waktu Indonesia bagian Barat, diperbarui Rabu 1 Oktober 2025 pukul 18.51 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ini beritanya tayang setelah Kompas. Bisa saja wartawannya kemudian mengambil dari Kompas, namanya grup ya, nggak jadi masalah. Yang cukup menarik, Warta Kota ini malah lebih lengkap ya, meskipun juga tetap tidak menyebut siapa MDIS itu yang dikutip. Beritanya begini, latar pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih menjadi sorotan seiring berjalannya sidang gugatan seorang warga sipil bernama Subhan Palal di Pengadilan Jakarta Pusat. Jadi Warta Kota ini memberikan konteks mengapa berita ini menjadi penting gitu ya, karena memang ijazahnya Gibran sedang digugat di pengadilan. Subhan menyoroti latar belakang sekolah menengah Gibran yang disebut dilakukan di luar negeri, yakni di Singapura dan Australia. Sejumlah pihak juga mempertanyakan soal keabsahan ijazah SMA Gibran. Pasalnya lembaga pendidikan Gibran di Australia diketahui bukan sekolah, hanya setingkat bimbingan belajar. Ini lengkap ini ya. Namun Kementerian Dikdasmen di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi pada tahun 2019 membuat pernyataan kontroversial. Sebenarnya pada waktu itu Kementerian Dikdasmen zamannya Jokowi itu masih Kemendikbud Saintek kalau tidak salah waktu itu ya. Pada waktu itu penjelasannya Kemendikbud Saintek itu, Gibran dianggap memiliki kemampuan setara dengan pendidikan kelas 3 SMK saat mengambil studi di UTS InSearch. Seiring diragukannya ijazah tingkat SMA Gibran, sejumlah publik juga mulai mempertanyakan gelar sarjana Gibran. Banyaknya keraguan soal latar belakang pendidikan sarjana Gibran membuat Manajemen Development Institute of Singapore (MDIS) buka suara. Tapi ini jumping ya, orang tadi yang ijazah SMA yang dipersoalkan, tapi kenapa kemudian justru ijazah sarjana yang dijelaskan? Atau logikanya, ya kalau dia udah sarjana berarti dia lulus SMA gitu. Walaupun sebenarnya di luar negeri bisa beda-beda dengan di Indonesia seperti itu ya. Karena orang bisa lengkap loncat sekolahnya atau bisa tanpa ijazah itu karena dia dianggap mungkin punya kemampuan itu bisa kuliah dan sebagainya. Kalau kita kan nggak bisa ya seperti itu. Di kita setidaknya harus punya, kalau tidak punya ijazah SMA ya punya ijazah paket C gitu yang disetarakan dengan SMA. Ini saya balik ke Warta Kota tadi. MDIS memastikan Gibran Rakabuming Raka pernah kuliah di tempat itu. Dan MDIS menegaskan bahwa klarifikasi ini dikeluarkan setelah muncul perdebatan di media sosial mengenai status pendidikan Gibran. Manajemen Development Institute of Singapore, MDIS, ingin menanggapi pernyataan yang beredar di media sosial mengenai kualifikasi pendidikan Bapak Gibran Rakabuming. Tulis MDIS dalam keterangan resminya.
Ini Warta Kota bakal lebih lengkap ya, background-nya kenapa itu layak tayang dan sebagainya. Tapi kalau soal keterangan MDIS-nya sama dengan Kompas ini ya, dia tidak menyebut siapa yang jadi penanggung jawab ini. Ya karena saya duga ini beritanya dia mengambil dari Kompas, satu grup ya gitu. Bagaimana media lainnya? Kita lihat coba di luar Kompas Group ya, Kompas Gramedia Group. Ini saya membacanya di jawapos.news.com. Ini di judulnya MDIS Singapura tegaskan Wapres Gibran tempuh pendidikan pada 2007-2010 dari diploma lanjut ke sarjana. Ditulis oleh Muhammad Ridwan Rabu 1 Oktober 2025 pukul 23.27 waktu Indonesia bagian Barat. Ini menjelang tengah malam ini. Manajemen Development Institute of Singapore akhirnya angkat bicara soal keraguan publik terhadap riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui keterangan resmi, pihak MDIS menegaskan bahwa putra sulung Presiden RI ke-7 Joko Widodo tersebut benar menempuh pendidikan di MDIS pada 2007 sampai 2010. Jawa Pos juga sama, ini nggak menyebut siapa MDIS itu, tapi Jawa Pos ini di ilustrasi beritanya itu menampilkan screenshot keterangan ini tadi ya, keterangan dari MDIS, ada logo MDIS-nya begitu ya di situ. Tapi sama juga tidak menyebut itu, dan saya cari beritanya, kriterianya ini berita, ini bukan editorial. Kenapa penting ini saya bolak-balik tadi menyebut editorial, karena pernah juga ada seorang pejabat publik, nah itu sekarang sudah nggak menjabat lagi itu, di beritanya diturunkan bahwa dia itu sangat rajin ibadah dan kemudian dia dipotret, dia sedang sholat duha di Bandara Halim Perdana Kusuma pada waktu itu. Jadi ini beritanya menarik dong, ada seorang pejabat publik, waduh rajin sekali ibadahnya sampai menyempatkan sholat duha di bandara ketika dia mau pergi melakukan kunjungan menggunakan private jet ini ya. Tapi kemudian ternyata di bawah itu ada tulisannya ADV, editorial. Berarti ini adalah berita pesanan, berita dari timnya Setia Novanto. Mungkin bukan Setia Novanto-nya nggak pengen, tapi mungkin timnya ingin membranding Setia Novanto itu sebagai orang yang soleh gitu, mungkin maksudnya seperti itu ya. Tapi jelas itu berita pesanan. Nah ini yang berita Gibran ini nggak ada tulisan editorialnya, berarti ini berita dong kriterianya gitu ya. Sementara kalau Roy Suryo tadi mencurigai ini apa terpaksa menampilkan beritanya. Kalau dalam gini ini nggak terpaksa ya. Jadi tadi Jawa Pos punya itu yang screenshot press release-nya dari MDIS tadi. Tapi bagian penanggung jawabnya yang di situ ditulis Gabriel J. Tan seperti yang ditampilkan di YouTube-nya Kompas itu nggak ada di situ ya. Nah karena penasaran kemudian saya coba googling nih website resmi dari MDIS nih ya. Ini www.mdis.edu.sg. Saya tidak menemukan ini press release-nya ini. Coba kalau Anda ketemu bisa bantu saya ya, bisa kirimkan kepada saya ini ya. Tapi saya mencoba carikan beritanya di web itu di bagian latest news ini, kabar terbaru, dan di situ di latest news itu ada kriterianya, ada yang cuma berita aja, ada juga berita bahwa MDIS masuk di berita di media gitu ya. Nah di MDIS latest news ini saya lihat karena show all news ini malahan ya, itu hanya yang ada ini penjelasannya itu tertanggalnya 02 Juli 2025. Ini beritanya nggak ada kaitannya dengan Gibran. Ini judulnya A Second Chance to Excel. Ini jadi 3,800 private candidates take O and A level exam in 2025. Saya nggak tahu ini mungkin berkaitan dengan lulusan mereka. Kemudian 24 Juni 2025 Global Education Local Impact MDIS Strategy for Developing Future Ready to Graduates. Nah karena nggak ketemu, saya jadi penasaran, benarkah tudingan Roy Suryo itu bahwa itu berita kaleng atau saya sebutnya tadi berita bodong ya di kompas.com dan media-media yang lain itu. Kalau benar apa motifnya gitu. Sekali lagi misalnya apakah itu editorial? Ya editorial sih boleh-boleh saja gitu ya. Ini cara media untuk mendapatkan duit, apalagi sekarang iklan ini kan susah banget gitu ya. Tapi biasanya jujur ada tulisannya, keterangan di bawahnya atau di atasnya RDV dan sebagainya gitu. Atau ini operasi politik gitu ya. Ini sebenarnya berita pesanan, ya tentu saja dari Jokowi atau yang berkepentingan membela Gibran, dan itu bekerja sama dengan media tentu saja bisa karena kedekatan, bisa pengaruh politik, tapi bisa juga karena bayaran kan begitu. Tapi sekali lagi kan ini nggak ada kode editorialnya ya. Baik tadi saya lihat di Kompas, Warta Kota maupun di Jawa Pos. Mengapa soal ini memang perlu dipertanyakan? Karena soal ijazah Gibran ini kan sekarang sedang sedang jadi sorotan. Dan ini kelihatan sekali bahwa
Gibran dan tentu saja keluarga Solo itu sedang dalam tekanan. Roy dan Rismond misalnya itu kan sudah mendatangi Kementerian Pendidikan Dasmen. Sekarang yang menangani soal itu ya, ijazah SMA-nya itu Kementerian Pendidikan Dasmen, dasar menengah. Kan karena Kemendikbud Ristek itu Saintek itu karena sudah dipisah jadi 3 ya. Ada Kemendikti, ada kemudian Kementerian Dikdasmen dan ada Kementerian Kebudayaan. Nah, mereka ini ketika datang ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu, mereka semakin yakin bahwa memang Gibran nggak punya ijazah SMA. Karena apa? Karena mereka diberikan dokumen bahwa ijazah Gibran yang disebut itu setara dengan SMK itu bukan keputusan, itu hanya keterangan. Padahal seharusnya itu keputusan ya, bukan keterangan. Dan sementara yang mengatur soal itu baru ada soal sarjana, soal SMK itu tidak ada. Itu diatur pada tahun 2017. Jadi hampir dipastikan ya bahwa keterangan dari Dikdasmen itu Gibran nggak punya ijazah SMA. Nah, tapi kita tunggulah karena Dikdasmen akan memberikan penjelasannya, katanya ketemu lagi mungkin dalam pekan-pekan ini akan jelas soal itu. Nah, ya bukan hanya soal itu ya. Ini kan kalau Anda sempat mengikuti wawancara saya dengan seorang warga yang tinggal di Sydney, Australia, yang dia pernah mengantarkan Gibran untuk melihat-lihat yang tadinya sering disebut UTS insert kan itu beritanya, katanya SMA-nya itu dari UTS insert. Tapi menurut dia itu bahwa itu bukan UTS insert, tapi itu insert saja, semacam lembaga bimbingan belajar begitu. Dan biasanya berlangsung selama 9 bulan. Tapi Gibran sendiri mengaku pada Pak Ihsan Katonde itu yang saya wawancara itu bahwa dia itu nggak menyelesaikan insert itu dari 9 bulan, dia hanya 6 bulan saja. Pertanyaannya mengapa yang ditekankan justru ijazah sarjana dari MDIS? Bukankah yang dipersoalkan adalah ijazah SMA atau sederajat atau setara kalau versi Kemendikbudristek? Nah, ini yang menarik. Kompas.com ternyata juga membuat follow up story-nya. Ini dengan mewawancarai Subhan Palal yang sekarang menggugat keaslian ijazahnya Gibran Rakabuming. Judulnya begini, Kompas.com News Nasional. MDIS nyatakan Gibran sarjana, penggugat 125 triliun, titik 2, saya tak persoalkan itu. Kompas.com tanggal 1 Oktober 2025 pukul 16.31 WIB, yang menulis Sela Oktavia, Danu Damarjati, dan tim redaksi. Gercep juga nih Kompas ini rupanya ya. Nah, beritanya seperti ini. Subhan Palal, penggugat riwayat pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming, buka suara terkait klarifikasi dari pihak MDIS Singapura berkaitan keabsahan pendidikan tinggi Gibran. Klarifikasi MDIS terkait status diploma lanjutan Gibran dianggap tidak berkorelasi dengan gugatan perdata yang diajukan Subhan. Semua analisis tentang riwayat pendidikan Gibran kecele karena saya tidak mempersoalkan itu, kata Subhan saat dikonfirmasi hari Rabu kemarin ya. Subhan menegaskan aspek yang digugatnya adalah riwayat pendidikan SMA Gibran. Menurutnya status Gibran sebagai lulusan SMA luar negeri tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. SMA Gibran tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 169 huruf R. Subhan menegaskan meskipun ijazah dari luar negeri dianggap setara di Indonesia, hal itu tetap melanggar aturan. Undang-Undang Pemilu minta sekolah lain yang sederajat bukan setara, kata Subhan. Nah, ini kalau pengacara yang begini ini jadi persoalan loh ya, setara sederajat itu dua hal yang berbeda itu ya. Dan dia menjelaskan penyetaraan ini hanya bisa diakui untuk kelanjutan sistem pendidikan di Indonesia. Itu menurut keputusan Menteri, tegas Subhan Palal. Nah, ini yang benar yang dikatakan oleh Subhan ini bahwa ini bukan ijazah sarjana, yang dipersoalkan adalah ijazah SMA-nya gitu ya. Jadi kalau toh misalnya benar MDIS tadi keterangannya, walaupun oleh Roy Suryo dinyatakan itu berita kaleng gitu, katakanlah dia betul punya gelar sarjana dari MDIS, tidak otomatis bahwa Gibran itu punya ijazah SMA yang SMA atau SMK yang setara, atau kalau dalam bahasa Subhan tadi yang sederajat. Dan kalau itu yang menjadi dasar, ya tetap saja kan itu bisa menjadi dasar pemakzulan Gibran. Kenapa? Karena syarat untuk menjadi seorang kepala daerah, untuk presiden, wakil presiden itu mereka harus punya ijazah SMA, dan ijazah SMA atau yang sederajat ya bisa SMK dan sebagainya. Dan itu artinya harus diakui oleh hukum yang ada di Indonesia. Nah, sementara ini kan masih jadi pertanyaan yang setara itu, karena jelas seperti yang diterima oleh Roy Suryo dan juga Rismond itu dari Kemendikdasmen itu,
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu bukan keputusan, tapi hanya keterangan saja gitu. Dan kemudian kalau betul bahwa sampai sekarang memang belum ada aturan soal penyetaraan ijazah SMA itu atau SMK, yang ada baru sarjana, ya berarti Gibran secara resmi tidak punya ijazah SMA dong ya. Nah, ini yang saya kira menjadi sangat menarik dan kenapa kemudian Roy Suryo sangat bersemangat untuk terus mempersoalkannya. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.